Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Mira. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat dan selalu bahagia kan? Namaku Dodi. Kami akan membantu teman-teman untuk belajar. Hai, kalau namaku Lisa. Mari kita belajar dengan gembira. Aku Yuda. Ayo selalu bersemangat teman-teman. Namaku Wina. Mari kita belajar dengan giat dan rajin. Aku Tony. Ayo, kita belajar bersama-sama menggunakan buku Maestro. Ada apa sih di dalam buku Maestro? Hai teman-teman, kali ini kami akan memperkenalkan buku Maestro. Ayo, kita simak bersama-sama. 1. Halaman awal terdapat cerita bergambar tentang profil pelajar Pancasila. Pada cerita bergambar tersebut, terdapat soal yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. 2. Buku Maestro membuka awalan materi pembelajaran menggunakan contoh aktivitas siswa terkait materi pembelajaran yang akan dibahas dengan kehidupan sehari-hari. Disajikan dalam bentuk percakapan yang komunikatif. Disertakan pula pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah kalimat pertanyaan untuk memantik rasa ingin tahu, memulai diskusi, dan memulai penelitian. 3. Terdapat ruang lingkup pembelajaran untuk memetakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran. 4. Terdapat apersepsi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Apersepsi dilakukan untuk membangun kesiapan siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 5. Penyampaian materi pembelajaran bersifat komunikatif. Materi pembelajaran disajikan tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga berbentuk gambar. Kelas 1. Buku bergambar dengan teks. Proporsi gambar sekitar 70%. Kelas 2. Buku bergambar dengan teks. Proporsi gambar sekitar 50-70%. Kelas 3. Buku bergambar dengan teks. Proporsi gambar sekitar 50%. Kelas 4, 5, 6. Buku teks bergambar, proporsi gambar sekitar 30-50%. 6. Pembelajaran di dalam buku ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Berkebinekaan global. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. Soal-soal memuat asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi dan numerasi.
Soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ciri-ciri soal AKM antara lain: pertama, bersifat kontekstual atau peristiwa yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peristiwa yang dimunculkan bersifat kekinian. Ketiga, bentuk soal menampilkan sesuatu yang menarik seperti gambar, diagram, tabel, infografik, atau video. Keempat, soal tidak berbentuk hafalan tetapi penalaran. Soal pun diselesaikan dengan kemampuan penalaran tingkat tinggi. 8. Terdapat soal high order thinking skills, yaitu tipe soal yang dalam pengerjaannya membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi. Sembilan, terdapat video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan penerapan teknologi digital untuk mempermudah siswa dalam belajar. Video pembelajaran dapat menarik minat siswa untuk belajar. Video pembelajaran dapat dipakai dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. 10. Terdapat refleksi diri yang berisi sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran yang dipelajari. 11. Terdapat kegiatan siswa bersama orang tuanya atau anggota keluarganya yang lain. Teman-teman, mari kita belajar, berlatih, dan bermain bersama Maestro. Tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Sampai jumpa.